Maka hari Sabat selalu diingati oleh orang Yahudi. Yang kebetulan hari ini hari Sabat. Ya. Kita merayakan. Nah, kita merayakan kan? Kebetulan ini adalah hari Sabat dan kita merayakan. Dia mengaku sendiri kalau dia ikut merayakan hari Sabat itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya kemarin, yaitu di mana Panji Gumilang melakukan nyanyian hari rayanya orang Yahudi, yaitu memperingati hari Syabat atau tahun Syabat. Di sini semakin jelas bahwa si Panji Gumilang ini benar-benar berkiblat atau bermadhab kepada Israel atau Yahudi. Ya, dia sebagai seorang Muslim, dia berkiblat kepada orang-orang Yahudi. Ini sangat zalim, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Dimana kalau orang membela Yahudi, pasti orang yang disalahkan atau golongan yang disalahkan adalah kaum Palestina. Begitu. Karena konsepnya di sini antara penjajahan, kezoliman, dan perampokan. Dimana kalau bukan Palestina yang dirampok, maka yang sebaliknya, yaitu Israel yang dirampok. Di sini ada sejarah yang difahami secara terbalik oleh Panji Gumilang atau orang-orang yang membela Israel. Seolah-olah di sini yang jahat itu adalah Palestina, yaitu Palestina yang menjajah di tanah Israel. Begitu. Tetapi kita harus kembali lagi kepada sejarah, bahwa sejarah yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan ketahuilah teman-teman bahwa di sini Panji Gumilang ini berusaha untuk membangun narasi, membangun citra kalau Palestina adalah yang melakukan penjajahan di tanah Israel. Sehingga Israel di dalam rangka untuk mengembalikan perampokan atau penjajahan yang dilakukan Palestina harus dengan genjatan senjata. Begitu. Nah, ini yang mau berusaha untuk si Panji Gumilang ini teriakkan di media sosial, teriakkan di ranah publik. Dan di sini kita kalau diam, seolah-olah kita membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan kita. Kemungkaran apa itu? Yaitu kemungkaran di mana dia telah menyalahi keempat imam mazhab. Yang pertama. Yang kedua, dia telah menghina ulama-ulama Indonesia. Kenapa saya mengatakan menghina? Karena apa? Kenapa saya mengatakan menghina? Seolah-olah ulama-ulama di Indonesia tidak memiliki taring untuk melawan penyesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sampai-sampai si Panji Gumilang ini menyatakan di media publik akan menggelar karpet merah bagi siapapun yang berani datang. Begitu. Dan di sini teman-teman, saya memiliki satu pembahasan kalau memang terbukti di video saya kemarin si Panji Gumilang ini melakukan peringatan atau ritual-ritualnya orang Yahudi, yaitu di mana hari Sabtu mereka merayakan hari rayanya hari Sabat, yaitu yang diperingati oleh bangsa Yahudi sebagai hari beristirahat katanya. Jadi ada perayaan dan pesta-pesta di situ ya, dan menyanyikan lagu-lagu hari raya itu. Yaitu apa dan judulnya saya lupa. Dan di sini saya akan mereaction satu video yang mempertegas bahwa si Panji Gumilang memang berkiblat atau bermadhab kepada Yahudi. Maka saudara-saudara, saudara, Bani Israel setelah hijrah ke Mesir dan melahirkan Musa. Musa bukan orang Palestina. Oke, kami tahu kalau Musa itu bukan orang Palestina ya, bukan orang Palestina dan keturunan Nabi Ibrahim juga. Tapi di sini yang saya ingin bahas adalah yaitu kekejaman bangsa Yahudi atau Yehuda. Dimana di sini nanti saya akan berikan cuplikan atau pernyataan secara tegas bagaimana sejarah penyimpangan, penyesatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi atau orang Israel. Tapi kita sebelum itu simak dulu pernyataan dari Panji Gumilang ini. Sebenarnya ini adalah video terusan dari kemarin. Cuman saya buat pembahasannya terpisah karena temanya sedikit berbeda. Temanya lebih tegas di video ini. Lanjut dulu. Musa bukan orang Israel yang hari ini. Musa bukan orang Kan'an. Musa orang Mesir asli. Lahir di Mesir, dibesarkan di Mesir, dan melawan Raja Mesir, dan menang, dan mengeluarkan seluruh warganya pada hari Sabat. Intinya, narasi yang mau dia bangun untuk memperingati hari Sabat ini yaitu mengagungkan hari rayanya orang-orang Yahudi. Lanjut dulu. Maka hari Sabat selalu diingati oleh orang Yahudi. Yang kebetulan hari ini hari Sabat. Ya. Kita merayakan. Nah, kita merayakan kan? Kebetulan ini adalah hari Sabat dan kita merayakan. Dia mengaku sendiri kalau dia ikut merayakan hari Sabat itu. Hari yang diperingati oleh orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Saya kalau menonton atau mendengar perkataan dari Panji Gumilang ini, pasti yang keluar na'udzubillah min dzalik. Karena saya selalu meminta pertolongan dari Allah agar tetap diberikan pertahanan iman untuk tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Allah.
Orang ini. Apa kata pesan dari Ten Commandment? Dzukur hasyabat Ashir hudsitiha mi'aret misrayim mi'bet abadim. Itu yang selalu dibaca oleh orang Yahudi hari ini. Meratap. Dzukur hasyabat. Ingatlah hari Sabtu. Ingatlah hari Sabat. Yang di situ kamu dikeluarkan oleh Musa. Allah. Dari negeri Mesir. Negeri penghambaan sesama manusia. Masya Allah. Itu yang dipegang hari ini. Dzukur hasyabat Ashir hudsitiha mi'aret misrayim mi'bet abadim. Maka pesan, masuklah ke Baitul Maqdis. Hanya sayang, ya Allah. Jadi seolah-olah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu miliknya orang Israel atau Yahudi. Ini adalah suatu pembalikan fakta sejarah yang dilakukan oleh seorang pemimpin yayasan pondok pesantren yang katanya termegah di Asia Tenggara. Kalau bagi saya, ini apabila dibiarkan, doktrin yang nyeleweng akan ditanamkan kepada generasi bangsa, generasi muda Indonesia untuk memiliki paham seperti ini nantinya. Dan bagaimana ini dampaknya kepada masa depan Islam nanti, teman-teman. Na'udzubillah. Kacau ini ya. Terlihat jelas kan bahwa dia orang ini, si Panji Ilang ini membela kepentingan Yahudi, yaitu seolah-olah di situ yang menjajah adalah Palestina, bukan Yahudi, bukan Israel, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan. Dan untuk menjawab statement seperti ini, untuk meluruskan paham seperti ini, maka coba kita langsung simak seperti apa sejarah Israel atau Yahudi ini yang sebenarnya. Kenapa bangsa Yahudi atau Israel ini selalu membantai manusia, sesama manusianya, bukan lintas agama ya, tetapi sama manusia di situ. Tidak segan-segan dia membunuh anak kecil, sekeluarga yang tidak bersalah dibom, dibunuh dan lain sebagainya. Itu karena memang warisan kekejaman mereka, warisan dari ketidakmiliki kemanusiaan dari mereka. Coba kita simak seperti apa penjelasan sejarah yang sebenarnya tentang Yahudi dari Babe Haikal. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau mau 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? 1978 sebelum Masehi, lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia, yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita, adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah, dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail, dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada mbak. 325 Masehi ntar pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup babe kalau kemudian komprehensif ya, kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan, Il, Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il, Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon died, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan.
Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, karena yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam, sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi, Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be, posisinya Be. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Bangsa kita deh, Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas, ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Bahkan yang Babe Haikal sebutkan bukan cuma sekedar pembunuhan yang mereka lakukan, tapi fitnah-fitnah dan penolakan. Na'udzubillah. Baik teman-teman, semoga di video ini kalian mendapatkan pencerahan dan share video ini agar teman-teman kita semua mendapatkan informasi yang tidak salah, apalagi mendengarkan ceramah atau tausiah dari Panji Ilang ini.